Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Amal ibadah kita yang berupa perilaku sosial, membangun kehidupan yang baik dengan lingkungan kita, membangun persaudaraan dengan sesama, berlaku peduli terhadap alam yang ada di sekitar kita, apakah yang berbentuk tanam-tanaman, hayawan-hayawan, itu bisa menutupi kekurangan ibadah kita yang bersifat mahdhah, ibadah kita yang langsung kepada Allah, bisa menutupi kekurangan kita ketika sholat kita mengalami kekurangan, ketika haji kita tidak sempurna, dan seterusnya. Akan tapi ibadah kita yang berhubungan langsung dengan Allah berupa rukuk dan sujud kita, tawaf kita, zikrullah kita, ternyata tidak bisa menutupi kekurangan kita dalam hal dosa-dosa kosmik, dosa-dosa yang berhubungan dengan alam. Dosa-dosa yang berhubungan dengan lingkungan itu tidak bisa ditutup dengan rukuk dan sujud, tidak bisa ditutup dengan haji kita. Maka banyak sekali fenomena sekarang ini orang mengambil hak orang lain. Apakah mengambil dengan status korupsi dan lain sebagainya, kemudian dia bawa untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umroh. Ini tidak bisa menutupi. Rasulullah suatu saat ditanya oleh sahabat tentang perilaku seseorang. Orang ini ibadahnya luar biasa, rukuk sujudnya, ibadah-ibadah yang mahdhah luar biasa. Akan tapi yang menjadi catatan, orang ini senantiasa membuat lingkungan merasa tidak nyaman. Omongan-omongannya, pembicaraannya senantiasa menyinggung orang lain. Alam sekitarnya nggak merasa bermanfaat atas kehadirannya. Rasul memberikan penjelasan, huwa min ahlin nar. Orang seperti ini dia akan masuk neraka. Ibadahnya, kekhusyuannya dalam sholat, zikrullahnya dan seterusnya tidak ada artinya. Akan tapi sebaliknya, ketika Rasul ditanya oleh sahabat tentang perilaku orang yang kelihatannya bertolak belakang dengan yang pertama, orang ini ibadahnya biasa-biasa, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lepas, dan akan tapi yang menjadi catatan, dia senantiasa ringan tangan untuk membantu sesama. Dia selalu menjaga hubungan baik dengan sesama.
Rasul memberikan penjelasan wa min ahlil jannah. Orang ini termasuk orang yang akan masuk surga. Ternyata kekurangan dalam ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, sifatnya langsung kepada Allah, itu akan ditutupi oleh perilaku sosial kita yang baik. Inilah yang kemudian dijadikan ukuran. Iman itu sebenarnya apa ukurannya? Ternyata iman kepada Allah itu ukurannya adalah perilaku yang baik terhadap kehidupan bersama ini. Orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, pasti dia tidak akan memelihara permusuhan dengan sesama. Pasti dia akan menjaga lesannya untuk tidak menyakiti orang lain, merendahkan orang lain. Pasti dia akan menjaga lingkungannya, tidak merusak alam. Itu iman yang benar. Maka ada orang yang ibadahnya luar biasa ketika dia masih bermusuhan dengan sesama, bermusuhan dengan tetangga, tidak rukun dengan saudara, ibadahnya dianggap sia-sia oleh Allah. Barangkali ini yang terkandung di dalam satu ayat dalam Al-Quran ketika ada orang A'rabi menyatakan qalu amanna. Saya ini orang yang sudah beriman ya Rasulullah. Kenapa? Orang-orang ini menandai imannya dengan ibadah. Dia sholat, dia puasa, dia haji, ditandai imannya itu dengan itu. Akan tetapi kemudian Allah memberikan jawaban, memberikan arahan kepada Nabi, katakan wahai Muhammad, kul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad, dia belum beriman. Orang yang sudah rukuk sujud itu dikatakan belum beriman, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Akan tapi mereka baru berhak menyatakan dirinya sebagai orang Islam saja. Ia hanya mengerjakan simbol-simbolnya agama. Iman itu ternyata lebih tersimbolkan dalam perilaku sosial. Ketika orang berperilaku baik, maka itulah orang beriman. Walakin qulu aslamna. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Al-Quran menyatakan iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Mari coba kita renungkan kemudian ketika Rasulullah menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya itu ungkapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini seakan-akan orang hanya akan memahami akhiru kalamihi sekedar ungkapan. Iman itu hanya sebuah simbol yang diucapkan melalui lisan, padahal tidak. Kalau iman itu adalah sebuah perilaku sosial, maka hadis ini bermakna barang siapa yang akhir kehidupannya dijalani dengan baik, tidak meninggalkan permusuhan dengan lingkungan, tidak merusak alam di sekitarnya, tidak merendahkan orang, membangun persahabatan, meskipun dia tidak mengucapkan la ilaha illallah pada akhir kehidupannya, sesungguhnya perilakunya sudah menyatakan la ilaha illallah. Imannya tidak sekedar disimbolkan dalam lisannya, akan tapi imannya lebih disimbolkan dalam perilaku. Ini yang oleh Imam Syafi'i itu pernah menyatakan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ternyata perilaku itu jauh lebih berpengaruh, lebih fasih dibanding ucapan. Orang beriman yang sesungguhnya itu jauh lebih kelihatan orang beriman itu diukur dengan perilakunya
bukan diukur dengan ungkapan-ungkapan, dengan ucapan-ucapan. Ucapannya boleh senantiasa menyebut Allah, akan tapi dalam kehidupannya senantiasa membuat keributan, bikin rusuh, bikin tidak nyaman kehidupan bersama. Sesungguhnya dia belum beriman. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha wa kullu ajil wa ajil wa kullu na'am wa la na'am wa na'udhu min syarri hadha innaka anta 'allamul ghuyub. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya ghafiradh dhunubi wal khati'at. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunna rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.